menyakiti atau membunuh makhluk hidup. Pandangan ini sebenarnya muncul dari masyarakat budaya Jawa. Menurut budaya Jawa, pada zaman modern sekarang ini, banyak orang yang mempercayai bahwa ketika istri sedang hamil, maka sang suami harus melakukan beberapa pantangan. Contohnya seperti tidak boleh memancing ikan, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh menyakiti atau membunuh makhluk hidup, atau malah banyak yang mempercayai bahwa saat istri hamil, suami sebaiknya tidak perlu meminta untuk berhubungan seks. Apalagi di Indonesia sendiri masih sangat kental dengan kebiasaan-kebiasaan orang tua dulu yang masih tetap dipakai. Seperti video saya sebelumnya tentang 21 larangan ibu hamil menurut orang tua dulu. Jika Anda belum melihatnya, silakan Anda klik linknya pada kolom deskripsi di bawah. Pantangan ibu yang tengah hamil memang banyak sekali, tetapi selain banyaknya pantangan tersebut, ada pula yang berlaku untuk sang ayah, terkait dengan sisi psikologi ataupun dengan adat istiadat dari beragam daerah. Apalagi pada saat istri hamil pada kehamilan pertama, tidak sedikit para suami yang merasa bingung dan khawatir. Hal ini tentu saja terlepas dengan keinginan untuk menjaga kesehatan dan keamanan sang istri dan janin yang tengah dikandungnya. Untuk itu, berikut ini beberapa pandangan suami saat istri tengah hamil, khususnya pada kehamilan pertama. Yang pertama, suami tidak boleh menyakiti atau membunuh makhluk hidup. Pandangan ini sebenarnya muncul dari masyarakat budaya Jawa. Menurut budaya Jawa, jika suami menyakiti bahkan sampai membunuh binatang saat istri sedang hamil, maka bisa mempengaruhi tumbuh kembang janin yang tengah dikandung sang istri, dimana ketika janin dilahirkan bisa dalam kondisi tidak sempurna atau dalam kondisi kecacatan. Bahkan yang lebih parah bisa terjadi kematian kepada si cabang bayi. Padahal faktanya, menurut Dr. Rashid dari Rumah Sakit GPK Mandiri Menteng, pandangannya sebenarnya hanya mitos belaka, karena kondisi bayi terlahir cacat disebabkan oleh beberapa macam faktor, dan cacat lahir ini bisa mulai terjadi pada setiap tahap kehamilan. Perlu dipahami bahwa cacat lahir bisa muncul karena faktor genetik, gaya hidup, dan perilaku ibu tersebut, penggunaan obat dan bahan kimia lain, infeksi selama kehamilan, dan kombinasi dari semua faktor ini. Namun pandangan ini bisa mengingatkan agar para suami lebih hati-hati saat istri sedang mengandung. Yang kedua, suami tidak boleh merendam cucian terlalu lama. Suami yang tidak boleh merendam cucian terlalu lama memang terdengar tidak masuk akal, tetapi mitos ini sudah terlanjur dipercaya oleh orang zaman sekarang. Istri yang tengah hamil memang terasa melelahkan, bahkan untuk melakukan pekerjaan rumah terkadang sang suamilah yang menggantikannya. Sampai saat ini masih ada masyarakat yang percaya bahwa pandangan ini bisa menyebabkan kaki ibu hamil menjadi bengkak dan sulit untuk bergerak. Padahal faktanya, menurut Dr. Rashid, hal ini tentu saja mitos belaka. Kaki bengkak pada ibu hamil sebenarnya merupakan suatu hal yang wajar dan normal terjadi. Hal ini dikarenakan perubahan kadar hormon yang bisa memicu tubuh menahan lebih banyak cairan dan garam. Yang ketiga, suami tidak boleh menjahit kain dengan jarum. Bagi kaum suami yang suka menjahit kain dengan jarum, sebaiknya berhenti untuk sementara waktu. Sebenarnya larangan ini tidak hanya berlaku untuk para suami, tetapi ibu yang tengah hamil juga tidak boleh melakukannya. Menurut mitos, jika larangan ini dilanggar, maka akan berisiko membuat janin dalam perut mengalami kecacatan saat dilahirkan. Sebenarnya mitos yang satu ini memang tidak berbeda jauh dari pandangan yang mengatakan suami tidak boleh menyakiti dan membunuh binatang. Tetapi sayangnya, bila ada pasangan suami dan istri yang mencari rezeki melalui penjahit, maka amat sangat disayangkan. Tentunya orang tua tahu mana yang terbaik untuk anak mereka kelak. Yang keempat, tidak meminta hubungan seksual berlebihan. Berhubungan seks yang masih pada batas normal memang tidak ada masalah, tetapi akan berubah menjadi berbahaya bila sudah dilakukan pada batas berlebihan. Ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu sebelum Anda berhubungan seksual. Apalagi saat rasa was-was saat melakukan hubungan seksual bisa mengganggu bahkan membahayakan janin. Suami istri harus saling mengingatkan bahkan janin di dalam kandungan telah dilindungi oleh 7 lapisan perut, rahim, ketuban, dan air ketuban, sehingga janin sangat terlindung dari guncangan. Demikian juga dengan sperma tidak dapat masuk ke dalam dan mengenai janin karena adanya selaput ketuban. Bakteri saja yang ukurannya lebih kecil tidak bisa menembusnya, apalagi sperma yang ukurannya jauh lebih besar dari bakteri. Lagi pula, saat melakukan hubungan seks, sebenarnya penis pun tidak akan mencapai bayi. Anda dapat tetap berhubungan intim dengan normal, tentunya dengan tetap memperhatikan kondisi si cabang bayi.
Tetapi bila usia kehamilan masih muda atau berada di trimester pertama, sang suami harus lebih tahan untuk tidak berhubungan seksual. Yang kelima, merasa tidak peduli dengan istri atau kerap bersikap kasar. Untuk istri yang tengah hamil, seorang suami perlu memberikan perhatian, kasih sayang, dan tidak diperbolehkan melakukan kekerasan pada istrinya, baik kekerasan fisik, psik, dan tentu saja kekerasan segi finansial. Dan sikap ini tentu saja berlaku dalam kondisi apapun, tidak hanya saat istri sedang mengandung saja. Saat mengandung, seorang perempuan tentu saja mengalami perubahan yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena perubahan hormon, sehingga fluktuasi emosi ibu hamil seringkali terjadi, mudah sedih, marah, dan kecewa. Kondisi ini biasanya lebih terasa saat usia kehamilan trimester pertama karena ibu hamil masih butuh penyesuaian. Para suami memang sebaiknya perlu berhati-hati dalam bertutur kata dan bersikap. Itulah 5 pantangan suami saat istri tengah hamil. Walaupun sebagiannya hanya mitos, tetapi sebaiknya kita mematuhi semua pantangan yang ada. Hal tersebut tentunya untuk anak kita yang masih berada dalam perut sang istri. Saya sendiri pribadi ada beberapa tips untuk Anda yang menginginkan anak yang terlahir mudah, normal, dan tentunya selamat anak dan ibunya. Untuk para suami yang istrinya tengah hamil, perbanyaklah berbuat baik, maka Anda akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang akan Anda dapatkan ketika istri masuk pada tanggal persalinan. Bahkan Anda akan mendapatkan anak yang terbaik sesuai dengan tingkah laku Anda selama anak Anda masih di dalam perut sang istri. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.